Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa adwalihi wa dzurriyyatihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sayyidillahumul Fatiha. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Miftahul Rahmatillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Sadaqallahu adzim wa sadaqallahu rasulun nabiyil karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin. Pertama-tama marilah kita bersama-sama kembali memanjatkan puja dan rasa puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Pada kesempatan di subuh hari ini kembali kita bersama-sama dalam rangka melaksanakan kegiatan kita, yang mana kegiatan berada di dalam bulan suci Ramadan, dengan harapan kepada Allah agar selalu kita dicurahkan rahmatnya, diberikan hidayahnya, serta diberikan kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita semoga termasuk dari golongan orang yang mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia, lebih-lebih lagi pada di alam akhirat nanti. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat dan sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat, kepada kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, yang sebagaimana sekali lagi kita sangat bersyukur kepada Allah yang tepatnya pada di kesempatan yang sangat berharga ini, di mana kita berada di penghujung di bulan suci Ramadan. Dengan ini kita memohon kepada Allah agar selalu kita disehatkannya badan, dipanjangkannya umur, sehingga pada Ramadan yang akan datang kembali kita berada di bulan yang penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ballighna Ramadan. Hadirin wal hadirat, keluarga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Dengan ini pada tepatnya di penghujung di bulan Ramadan, suasana dalam keadaan hujan, dari semenjak belum turun dari rumah sampai ke tempat sempian masih gerimis, bahkan turun dan sampai. Allah tahu dengan kata lain, karena pada dedas turun
tertinggal kuliah. Jadi pada intinya belum tertinggal kuliah, tapi kuliah karena menyempati hari hujan. Nah, oleh dalam sebab itu dalam terpaksa untuk sedikit dengan sorban. Karena di hari ini tadi ulun bukan kebetulan dasar bumi ulun bagundul. Bila panjang sedikit ulun bagundul, panjang sedikit ulun bagundul. Nang kurang berkenan di hati itu satu biar bila rambut panjang datang anu rumahnya nang seikung dikawali oleh rumahnya berarti rambut basah. Jadi bagundul itu udah kekeringan ya. Nah, jadi amal ada besi mamanya dua tidak ada jadi bagundul lah. Tidak ada jadi bagundul. Karena bila rambut panjang anu nang seikung ini rambutnya basah. Nah, saya bilang, karena rambutnya basah, rambutnya bergundul, ibarat disapuk sedikit linges. Jadi pada intinya hari ini kalau bergundul, pas kebetulan karena ingat bersama, kopiah oleh dalam balik tetes. Hadirin wal hadirat keluarga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Yang mana dalam hanya menghitung jam, kita di mana berada insyaallah 1 Syawal. Nah, di mana di antara 1 Syawal atau disebut dengan hari raya Fitrah, di antara ada satu hal perkara yang sering kita lupakan oleh dengan sebab apa? Tidak menyadari dengan adanya kegembiraan masuk 1 Syawal ada satu perkara yang diantaranya satu perkara yang berkaitan dengan roh dari orang tua kita atau orang yang kita cintai dan dari keluarga kita. Yang diantaranya bahwasanya di mana manakala seorang manusia yang sudah ditentukan oleh Allah akan ajalnya, maka tepatnya malaikat malakal maut beliau naik ke atas, malaikat malakal maut naik ke atas, menggoyang satu pohon syajaratul ajal dan berjatuhanlah daun. Di balik daun tersebut tercantumlah dari daftar nama orang yang meninggal dunia dari nisfu Sya'ban tahun ini sampai ke nisfu Sya'ban yang akan datang. Nah, di mana kadang-kadang kita membangun rumah, kadang-kadang kita beli kendaraan dan mobil dan lain sebagainya, tapi dengan kenyataannya bahwasanya kita sudah masuk dengan daftaran genggaman oleh malaikat malakal maut. Nah, disinilah bahwasanya di mana malaikat maut sangatlah mudah mencari alamat. Malaikat maut tidaklah sulit mencari tempat. Karena menurut sejarah cerita dari hadisnya Rasulullah, sayap malaikat malakal maut dari masyrik sampai maghrib. Di sisirnya sebelah sampai ke maghrib. Sisirnya sebelah sampai ke maghrib. Inilah dalam keadaan malaikat malakal maut. Dan juga malaikat malakal maut tidak susah-susahnya mencari alamat. Kalau bang malaikat maut lihat Sherlock dalam enggak? Malaikat maut tidak pakai Sherlock. Nah, ini adalah bahwasanya dalam keadaan seperti itulah. Dan manakala bahwasanya
malaikat maut sudah siap mencabut nyawa kita. Dan kemudian bahwasanya manakala kita sudah roh kita dicabut, semalam sudah ulun sampaikan, inna roha ijabu bidata bi'ahul basar. Roh manakala dicabut, mata tertutup. Semalam sudah ulun sampaikan. Bila jika mata terbuka, mata terbelalak, berarti bermasalah di dalam dunia karena memakan, menguntal barang hal yang terlarang kotor. Semalam sudah sampaikan, bila kadang karang kahirang sabung maut, bila kadang sabung maut minyak babi, bila kadang minyak babi minyak bintang dan lain sebagainya. Ya, ada satu warga yang datang lalu dia karena ulun sampaikan seperti itu. Rupanya Sidin memakan apa? Jadi Sidin dulu jadi tentara. Jadi Sidin diuntali oleh Abah. Tahun apa? Tahun minyak babi. Pahat Sidin ke kuburan. Ya cuma antar. Pokoknya ini dengan kenyataannya memang keluar kotor. Seperti apa yang orang menyambat dalam tempat kita berbahasa itu namanya kecilin kan. Nah inilah bahwasanya dan manakala seketika itu roh sudah keluar, roh kita, jasad kita tanpa roh, kita disaksikan oleh malaikat jasad kita tanpa roh. Dan manakala roh kita sudah keluar, manakala seseorang itu termasuk ahli surga, maka malaikat rahmatlah yang mengambil roh kita tersebut. Dan manakala kita termasuk ahli neraka, maka malaikat azablah yang mengambil roh kita, dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan kepada Allah, maupun orang itu ahli surga ataupun orang itu ahli neraka. Dua-duanya dihadirkan kepada Allah. Dan kemudian setelah dihadirkan kepada Allah, Allah perintahkan kembali malaikat untuk membawa ruh, menyaksikan jasadnya tanpa ruh dan akan diratapi oleh keluarganya. Menangisan anak, bini, keluarga menangis melihat orang yang dicintainya meninggal dunia. Bahkan sampai ada yang mengeluarkan suara. Innal maita yu'adzibu bil qabri ala man yahya alaih. Mayit itu diazab oleh Allah bersangatan azab di alam kuburnya. Manakala dia tapi oleh keluarganya menangis, garung-garung mati-mati. Bala lagi kuala mati. Jangan tangisi. Kadada Abdul Ijak ada. Ya kadada Ijak Udin ada. Dunia tak selibar daun kilur. Ya kada. Nah, kenapa kita menangis? Pernah diceritakan seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditinggal wafat oleh putra beliau yang bernama Ibrahim, anak Sidin yang bernama Ibrahim. Anak Sidin yang bernama Ibrahim itu beliau bersama istri beliau bernama Maria Togetia. Nah, di mana meninggal dunia. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mencucurkan air mata, dalam kata lain menangis. Dan seketika itu Nabi kita disaksikan oleh Abdurrahman bin Auf. Anta ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa sampean menangis? Kenapa sampean menangis? Padahal sampean sendirilah yang melarang kami menangis pada seketika kami ditinggalkan oleh orang yang kami cintai. Nabi kita melarang menangis. Kenapa Rasulullah SAW
Sendirilah terjadi yang semacam itu. Makanya Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Rasulullah. Nabi kita menjawab, ya Abdurrahman, inna aina rahmah, bahwasanya air mata mencucur, air mata melinang itu termasuk merupakan salah satu rahmat. Walam nakul, tapi aku tidak berkata-kata. Silakan menangis, boleh menangis. Yujak, sangku-angkuinya menangis biar asal dalam hati. Nah, jadi bahwasanya ini satu-satunya rintikan ada menambah akan suatu beban keluarga kita. Manakala keluarga kita meninggal dunia dan kemudian diratapi oleh orang yang dicintainya, maka Allah mengajak bersangatan azab. Maka oleh dengan sebab itu kita hendaklah menerima dengan tabah dan sabar ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai kita berlebihan menangisi orang yang kita cintai. Dan kemudian selanjutnya, manakala sudah jasad kita dimandikan, jasad kita dikafan, dan kemudian jasad kita dimasukkan ke alam kubur, dan kemudian menurut riwayat manakala dimasukkan mayat kita atau jasad kita ke alam kubur atau masuk ke liang lahat, maka roh kembali diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam jiwa kita, masuk ke dalam jasad kita. Sebagian ulama mengatakan roh berkeliling di sekitar jasad kita. Ada pula yang berkata, sebagian ulama, roh masuk sebatas dada kita. Ada pula yang berpendapat ini adalah qaul yang muhtamad, adalah bahwasanya roh masuk ke dalam jasad kita, roh masuk ke dalam tubuh kita, kita dihidupkan seperti semula, seperti hidup di dalam dunia. Jadi di dalam kubur itu kembali kita jasad punya roh, kembali kita dihidupkan oleh Allah. Cuman kita pada seketika itu kaku dalam keadaan tidak berdaya. Telinga mendengar, tubuh merasa, dan melihat dalam keadaan gelap gulita. Merasa, dan kita mendengar orang berjalan di atas pekuburan, kita mendengar orang memanggil, kita mendengar, karena roh itu dimasukkan kembali oleh Allah, dihidupkan kembali pada seketika kita di alam kubur. Nah, ini kita hidup kembali. Bila ada percaya sampean mati ya pada dulu. Bukan mati udah tahu ya. Kita sekedar kisah. Nah, inilah bahwasanya kejadian. Karena kenapa roh kembali dimasukkan ke dalam jasad kita? Karena ada proses akan suatu pertanyaan. Ada proses pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menanya dan memukul bagi orang yang tidak bisa menjawab. Padahal jawabannya mudah. Marabuka, siapa marabuka? Wa man nabiyuka, siapa Tuhan engkau? Siapa nabi yang kau mudah? Tidak ada satupun manusia kalau punya agama nang kada tahu lawan Allah. Tidak ada satupun manusia kalau beriman nang kada tahu dalam Rasulullah. Semuanya tahu. Pertanyaan mudah. Tapi kenapa kita tidak bisa menjawab? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita terbungkam, tanganlah yang berbicara, kakilah yang menyaksikan atas segala sesuatu apa yang kita lakukan. Nah, inilah dalam keadaan nanti yang seketika pasti terjadi. Marabuka, siapa Tuhan engkau? Mulut terbuka. Siapa yang menjawab? Amal ibadah yang kita bawa. Amal ibadah sembahyang. Wa man nabiyuka, siapa nabi engkau? Siapa yang menjawab? Amal ibadah.
Ibadah apa? Ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji. Inilah segala sesuatu yang menjawab akan satu pertanyaan kita. Berarti bila kita tidak sembahyang, bila kita tidak puasa, berarti kita masuk neraka. Tidak sembahyang, tidak puasa, berarti kita masuk neraka. Kekerasan kamu, Bu? Kekerasan kak? Yang ketujuh karas, ketujuh lama. Sadar. Ini. Nah inilah dalam satu kejadian. Dan kemudian manakala selesai pertanyaan. Manakala orang itu seketika termasuk ahli surga. Nam ya ayyuhal mayit. Amal berkata, tidurlah wahai kekasihku. Tidurlah engkau wahai kekasihku. Seperti engkau tidur pada malam pengantin pertama. Tidurlah engkau wahai kekasihku. Seperti engkau tidur pada malam pengantin pertama. Coba kita bayangkan. Siapa yang kada ingat malam pengantin pertama? Adakah kada ingat? Yuk. Indah. Bahkan syair lagu pun ada. Apa ujar syair lagu? Aduh, asiknya pengantin baru duduk bersanding bersandar gurau. Ini hanya duduk. Apalagi malam pengantin pertama. Sama laman tahan kada berguringan. Dada asal ditumpuk dak. Daguman dada. Indahnya malam pengantin pertama. Inilah amal yang menyertai kita pada seketika kita berada di alam kubur. Dan manakala kita termasuk orang ahli azab, ahli neraka, disinilah kesengsaraan yang ada. Di mana kesengsaraan yang ada? Azab yang macam-macam azab di alam kubur. Makanya ujar artis, inilah penyebabnya. Karena kada beramal, karena kada beribadah, sengsara aku sengsara hidupnya di alam kubur. Nah inilah. Dan kemudian manakala sudah selesai roh ditumpukkan oleh Allah di tempat roh ditumpukkan oleh Allah di tempat roh. Dan manakala sudah pada suatu ketika diizinkan oleh Allah turun kembali roh turun. Seperti salah satunya tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, maka turunlah malaikat dan beserta ruh. Turunlah malaikat beserta ruh untuk dengan perintah Allah untuk menyelesaikan akan suatu perkara. Untuk menyelesaikan suatu perkaranya. Banyaklah di antara PR kita di dalam dunia yang belum diselesaikan oleh keluarga kita. Di antaranya kita punya amanah belum diselesaikan. Kadang-kadang kita punya janji belum diselesaikan. Dan ada pula yang punya utang belum dilunasi. Inilah yang diizinkan oleh Allah untuk meminta kepada keluarganya diselesaikan perkara tentang urusan di dunianya. Nah ini makanya oleh dalam sebab itu apabila mama kita, abah kita punya utang, selesaikan utang. Mama kita, abah kita, keluarga kita punya janji, selesaikan janji. Inilah bahwasanya yang seketika diizinkan oleh Allah SWT turun. Maka oleh dalam sebab itu tepatnya pada malam hari raya fitrah. Malam hari raya fitrah, roh kembali Allah izinkan turun melihat dalam keadaan suasana keluarganya. Apakah keluarganya masih mengingatnya? Apakah keluarga masih mencintainya? Dilihatnya rumah sudah didiami oleh laki-lakinya. Ya kada. Sepeda motor sudah ditunggangnya oleh laki-lakinya. Bini kita sudah
Tiap baik dipakaiani lakinya. Ini dan tapi utang belum diselesaikan. Roh menangis, pulang dalam keadaan kesengsaraan dan kesedihan, menangis. Apalagi yang lebih parah lagi, keluarganya bergembira, bersenang-senang, bahkan roh disampuk lawan apa? Roh disampuk, ditimbaki malam hari raya lawan marcun. Gadaguman roh ditimbaki lawan marcun. Ini yang lebih parah lagi. Yang lebih parah lagi, abah datang, mama datang, ditimbaki lawan marcun. Nah makanya dengan sebab itu hendaklah kita adakan tahlilan, baca tahlil, tahmid, salawat dan lain sebagainya, atau sembahyang hadiah kirim bagi keluarga kita, abah kita, mama kita. Pada seketika mama diizinkan turun untuk melihat dalam suasana keadaan kita. Makanya dalam sebab itu sekali lagi belum disampaikan, janganlah mama atau keluarga kita datang kepada kita pulang dalam keadaan sengsara dan sakit hati. Nah inilah yang terjadi, yang jarang kita perhatikan seketika di malam hari raya. Nah hadirin wal hadirat, keluarga muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah jadi kira-kira dahulu cukup sampai siang yang bisa dapat disampaikan, karena ulun memilih berhenti atau cukup sampai di siang dalam mengadakan kegiatan lebih awal, karena ulun mengadakan sedikit konsultasi ataupun tanya jawab ataupun tapat-tapat kita berkata yang seperti yang kurang jelas, kurang mengerti, kurang dipahami, semenjak ulun mengadakan kuliah Ramadan sampai mengakhiri pada di subuh hari ini, terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau kurang paham, maka ulun tawarkan maaf. Ulun bukan bermaksud mengandalkan ilmu yang ada, tidak, tapi menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai ulun kada lagi di sini menimbulkan pecah belahan di antara kita saudara muslim, saudara orang Islam. Oleh dalam sebab itu, ulun tawarkan lawan sampian, adakah nang ditapulakan ulun menunggu. Kita akan